Silakan, ada yang mau tanya? Ada? Nggak ada, lanjut. Oke, kita lihat puasa dari sisi akidah. Ya, karena segala sesuatu itu bisa dilihat dari banyak perspektif. Yang pertama dari sisi akidah, bahwa puasa itu adalah barometer keimanan. Tahu barometer? Apa? Ukuran, ya. Barometer, alat untuk mengukur. Nah, kalau termometer untuk mengukur suhu, meteran mengukur jarak, itu ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah bukti keimanan. Maka puasa itu menjadi salah satu indikator orang beriman. Lu puasa? Enggak, berarti nah gitu. Iya, berimannya rendah. Ya. Berimannya rendah. Meskipun dia udah tahu, karena kan iman apa? Artinya iman. Masih ingat? Iqraru bil lisan, tasdikum bil qalbi, wa amalum bil arkan. Orang beriman itu satu, ngucapin. Puasa apa hukumnya? Puasa Ramadan wajib. Tahu. Percaya. Tahu dia. Yang kedua, yakin. Itu dari Allah perintahnya, iya, ada di dalam Al-Quran. Yakin. Baru yang ketiga, ngelakuin enggak? Maka kesempurnaan iman tuh 3 itu harus dilakukan. Tapi kalau cuma sampai di 2 aja, keimannya enggak sempurna. Apalagi ya tadi tuh yang suka mokel-mokel, ya, temennya ulang tahun, mokel lah gitu ya. Iya, ada temennya datang di kosan sambil bawa minum, alah lo ini enggak nyimbang sih, akhirnya ikutan minum, akhirnya batal juga. Nah ini, itu keimanannya perlu dipertanyakan. Maka wajar memang bahwa keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambahnya keimanan kita itu karena ketaatan, berkurangnya iman kita itu karena maksiat. Nah ini ya. Jadi bukti keimanan kita salah satunya adalah dengan berpuasa. Dan puasa itu kan salah satu dari rukun Islam. Berarti kalau dia berpuasa, tandanya dia orang Islam. Orang Islam kalau nggak puasa berarti tidak Islam. Karena yang sah berpuasa adalah orang Islam. Yang lain boleh nggak puasa? Boleh, tapi tidak diterima dalam keyakinan Islam. Nah gitu. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada? Oke, lanjut. Ya. Nih, tadi udah Pak Amar sebutin bahwa puasa itu adalah salah satu rukun Islam, ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajju wa shaumir ramadan. Urutan rukun Islam itu ini ya. Urutan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, haji, ya, puasa. Ya, begitu. Susunan kalau di hadis itu begitu. Ya. Kalau kita kan cuma ngurutin aja, ya kan, syahadat, sholat, puasa. Habis puasa kan zakat gitu kan ya, terus zakat terus haji, padahal enggak. Kalau urutan di hadis begitu, tapi no problem, ya. Oke. Jadi ini, ya. Jadi salah satu yang menjadi bukti keislaman kita adalah berpuasa. Kalau nggak berpuasa, berarti keislamannya dipertanyakan. Lo muslim, iya puasa? Enggak. Kenapa? Saya kan lagi haid.
ya kan? Masa laki-laki haid? Kan enggak. Nah, kalau perempuan iya. Lanjut ilmu. Selanjutnya, dari sisi akidah, teman-teman, bahwa puasa itu tadi yang saya sebutin, bahwa la'allakum tattaqun, ya. Oke. Iman itu seperti pohon. Ya, ini sering saya sampaikan, seperti pohon punya akar, kemudian punya batang, punya cabang, punya ranting, punya daun, punya bunga, punya buah. Nah, berpuasa itu adalah salah satu dari buahnya. Ya, salah satu buah dari keimanan itu adalah berpuasa. Ya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu punya konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah berpuasa. Konsekuensi orang berpuasa itu apa? Menahan diri, memberi kemanfaatan kepada orang lain. Banyak banget nanti ya hal-hal yang bisa dilakukan pada saat berpuasa. Oke, lanjut. Ya, ini nah, dari sisi akidah lagi, bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Apa itu Syahrul Quran, teman-teman? Bahwa Syahrul Quran ini adalah selama bulan Ramadan itu, ya, nilai pahala membaca Al-Quran itu berlipat-lipat. Bulan Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan juga itu adalah bulan di mana Rasulullah setoran hafalan, setoran bacaan kepada malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu juga setoran kepada malaikat Jibril. Nah, kita sebagai umatnya mestinya begitu juga. Selama Ramadan setoran kepada gurunya. Ya, kepada teman-temannya, saling menyimak. Maka membaca, biasanya di kampung-kampung, nanti kalau di sini mau itu ada apa namanya, habis sholat itu tadarus. Kalau tadarus itu mestinya bukan baca sendiri-sendiri, satu orang baca, yang lainnya menyimak. Ya, salah dibenerin. Nah itu, ya. Jadi ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Untuk apa? Menjadi petunjuk dan pembeda, juga memberikan bayan. Bayan itu adalah bukti-bukti yang jelas. Itu Al-Qur'an. Oke, lanjut. Nah, orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu juga akan meningkatkan keimanannya. Karena Jibril bilqa'u fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Yang tadi saya sampaikan. Jibril menemuinya Muhammad pada tiap malam bulan Ramadan, dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Kan keren. Ya. Jadi Rasulullah itu langsung kepada Jibril talakinya. Kalau salah dibenerin. Nah begitu. Ya. Ini bukti keimanan. Maka orang yang banyak membaca Al-Quran itu akan meningkat keimanannya. Maka kalau ada yang belum ikut Ajibara, ya Aku Cinta Baca Quran, itu ikut aja. Ya. Biar apa? Biar itu nanti akan menambah keimanan kita. Ya. Pak, saya kan nggak ngerti artinya, Pak. Nggak apa-apa, nggak dosa. Baca aja dapat pahala. Ya, nah, ikut aja. Yang belum ikut siapa? Ada yang belum ikut Aku Cinta Baca Quran? Belum. Nah, ikut aja. Semampunya, ikut yang 2 lembar sehari, ikut yang 1/4 juz, ikut yang setengah juz, ikut yang 1 juz. Ikut aja, nggak apa-apa. Ya, ikut aja. Ya. Nggak apa-apa, jangan takut. Ya, nanti itu akan malah memberikan motivasi kepada kita. Ya, akan memberi motivasi kepada kita. Biar apa? Biar kita semakin semangat untuk membaca.
Insya Allah kalau kita semakin membaca, nanti kita akan ketagihan terus gitu. Ya, itu nanti akan membuat kita ketagihan. Ada candunya juga, sama dengan orang main game. Main game itu candu. Ya, iya, candu. Membaca Quran itu juga akan bikin candu juga. Tapi beda candunya. Ya, iya. Kalau baca Al-Quran itu candunya, hatinya makin bersih. Nah, dibersihkan terus sama Allah. Satu hurufnya berpahala 10. Kalau di bulan Ramadan dikali. Ya, dikali. Dilipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan, terserah Allah melipat gandakannya berapa. Itu di bulan Ramadan. Makanya kalau di bulan Ramadan itu kalau saya itu minimal itu tiga kali khatam selama Ramadan. Maka satu hari itu minimal harus tiga juz. Nah, kalau Imam Syafi'i jangan dilawan, 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Berarti satu hari berapa kali? 2 kali khatam. Ya, ismi bengong, piye gitu kan ya? Iya. Padahal beliau ulama besar. Ya. Iya, para ulama besar itu kalau bulan Ramadan itu nggak buka majelis ilmu, nggak kayak di Indonesia. Para ustadz pada buka majelis ilmu, ngisi di sana, ngisi di sini. Kalau ulama dulu nggak, nutup majelis ilmunya, fokus untuk beribadah kepada Allah. Makanya wajar Imam Syafi'i selama bulan Ramadan 60 kali khatam. Ya, karena beliau sudah hafal. Jadi sambil germeng gitu, sambil tiduran itu udah tahu-tahu selesai. Ya, kenapa? Udah di luar kepala. Karena beliau lahir itu 12 bulan ya. Jadi beliau di dalam kandungan itu 12 bulan. Jadi lahir itu sudah gede. Ya, kemudian di usia 7 tahun sudah hafal Quran, di usia 9 tahun beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta, di usia 12 tahun 10 tahun beliau sudah menjadi mufti, padahal belum balik. Usia 10 tahun Imam Syafi'i itu belum balik, tapi sudah jadi mufti. Saat bulan puasa beliau ngisi jamaah, ngisi pengajian, yang lainnya enggak minum kan pada puasa, tapi beliau minum. Iya. Ditanya, ya Syekh, padahal masih kecil, ya Syekh, kenapa engkau minum? Ini kan bulan puasa. Aku kan belum balik. Aku belum balik. Orang belum balik tidak wajib puasa. Bener kan? Bener. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, itu logika dan hukum. Logika hukum. Ada yang mau tanya? Silakan. Lanjut, Bill. Ya, selama bulan Ramadan itu ada namanya itikaf. Nanti kita bisa itikaf di sini kalau mau di-create ya. Saya biasanya di Selikur atau di rumah itu itikaf 10 hari terakhir. Jadi kalau di sekolah negeri memang repot ya. Kalau di sekolah swasta 10 hari menjelang Ramadan itu libur biasanya. Ya, tapi kalau di sekolah negeri kan enggak. Nah, kalau kepala sekolahan saya tak libur. Ada itikaf 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya takifu fi kulli Ramadan asrata ayyamin falamma kana al-'amul ladzi tumidu fihi itikafan asrina yauman. Jadi dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itikaf di setiap bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Tatkala pada tahun beliau wafat beliau itikaf 20 hari. Bahkan beliau pernah itikaf selama 20 hari. Itu pahalanya banyak banget. Jadi 10 hari terakhir. Salah satu motivasinya apa? Mudah-mudahan dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu turunnya? Pendapat ulama malam 21 sampai malam 29. Jadi kalau pas kita itikaf itu bisa. Ya. Lanjut Il. Ada yang mau tanya? Itu tadi dari sisi akidah. Dari sisi akhlak. Puasa dari sisi akhlak yang pertama adalah sarana pendidikan. Lanjut. Ya, sarana pendidikan. Ini teman-teman. Jadi puasa
itu adalah sarana pendidikan kita dalam menanamkan akhlak mulia, yaitu sifat-sifat takwa. Ya. Tulisan takwa gimana kalau bahasa Arab? Hurufnya apa aja? Ta, terus kof apa kaf? Kaf apa kof? Kof. Ya, kof. Ta, kof, waw, terus ya. Ya. Ya, takwa. Ta. Ya. Taknya itu tawadu. Taknya itu tawadu. Qafnya itu qanaah. Wawnya itu warok. Ya. Tawadu itu rendah hati, qanaah apa? Qanaah. Qanaah loh. Sakit hati. Qanaah. Apa qanaah? Qanaah. Qanaah itu misal dapat rezeki 10.000, alhamdulillah, dapat 1.000.000, itu nerimo. Qanaah itu nerima. Dalam makna yang lain yang lebih dalam, qanaah itu apa? Meletakkan dunia di tangan, meletakkan akhirat di hati. Jangan letakkan dunia di hati, jangan letakkan akhirat di tangan, tapi letakkan dunia di tangan, letakkan akhirat di hati. Maksudnya apa? Kalau dunia itu kan sewaktu-waktu lepas, gitu. Yanu punya HP, punya motor bagus, motornya digondol maling, ya udah loh, kan hilang dunia. Memang itu kan bukan punya kita, ya kan? Iya. Tapi letakkan akhirat di hati.